Jenis transformasi yang kedua yaitu pergeseran atau translasi, yaitu jenis transformasi yang bertujuan memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Rumus dari translasi yaitu AX, Y ditranslasikan A, B, maka hasil bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan titik A, B, dan C, tentukan koordinat bayangan yang digeser oleh T 4,2 dan gambarlah pada bidang kartesius. Rumusnya tadi untuk translasi adalah hasil bayangan A berarti X ditambah A, Y ditambah B. Maka hasil bayangan A di sini, pada soal ini berarti A-nya 4 dan B-nya adalah 2. Maka hasil bayangan A adalah 1 ditambah 4,2 ditambah 2. Maka hasilnya 5,4. Hasil bayangan B berarti 4 ditambah 4, 3 ditambah 2, berarti hasilnya 8,5. Hasil bayangan C berarti 3 ditambah 4, 4 ditambah 2, maka hasilnya 7,6. Nah, sekarang kita gambarkan segitiganya. Untuk segitiga ABC, kita menggunakan koordinat A, B, dan C, maka didapatkan segitiga ABC. Nah, sedangkan segitiga bayangan dari segitiga ABC, kita menggunakan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka didapatkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita lihat gambar di sini bahwa mereka memiliki jarak yang sama dan juga arah yang sama. Ya, ini adalah transformasi untuk jenis translasi. Jenis transformasi yang ketiga yaitu perkalian atau dilatasi, yaitu perkalian dari koordinat tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor dilatasi K dirumuskan dengan AX, Y didilatasikan terhadap pusat O, K, maka hasil bayangannya adalah K dikalikan X, K dikalikan Y. Untuk K lebih dari 1 maka mengalami pembesaran, sedangkan K di antara 0 dan 1 berarti mengalami pengecilan. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A, B, dan C. Tentukan bayangan segitiga ABC yang dilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor dilatasi negatif 2. Dan gambarlah, kemudian hitunglah luas bayangan segitiga ABC. Maka pada soal ini bisa kita dapatkan bahwa K-nya adalah negatif 2. Maka hasil bayangan A adalah negatif 3 dikalikan negatif 2, negatif 3 kalikan negatif 2, maka hasilnya 6,6. Hasil bayangan titik B berarti negatif 1 kali negatif 2, negatif 3 dikalikan negatif 2, maka hasilnya 2,6. Sedangkan bayangan titik C berarti negatif 2 dikali negatif 2, negatif 1 dikali negatif 2, maka hasilnya 4,2. Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu untuk segitiga A, B, dan C-nya ya, menggunakan koordinat A, B, dan C. Kita dapatkan segitiga ABC. Nah, selanjutnya kita gambarkan segitiga bayangannya, yaitu menggunakan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka didapatkan ini segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Perhatikan di sini, segitiga ABC mengalami pembesaran dalam ukuran, tetapi arahnya berubah. Kenapa? Karena nilai faktor dilatasinya adalah negatif, sehingga arahnya berubah. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas segitiga bayangan, berarti segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita menggunakan titik P sebagai titik bantu ya, sehingga alas dari segitiganya adalah A aksen, B aksen. Maka panjangnya adalah 6 dikurangi 2, hasilnya 4 satuan. Nah, selanjutnya untuk tinggi segitiganya berarti C aksen P. Maka didapatkan 6 dikurangi 2, maka hasilnya 4. Sehingga luas segitiga bayangan ABC yaitu setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 4 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 8 satuan luas. Nah, ini tentang transformasi yang ketiga yaitu dilatasi atau perkalian.